Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik ya. Kita udah belajar daring selama 2 minggu. Tapi kemarin yang full 2 minggu ya. Sekarang kita mulai tatap muka dan karena kemarin si Aga bilang kalau materi kalian yang di bab 3 sudah selesai. Ya kan? Jadi hari ini kita akan masuk di pembahasan bab 4. Kalau kalian buka di buku LKS itu halaman ada di halaman 91. Sebelum kita masuk ke pelajaran, hadir semua? Ada yang belum masuk di kelas? Ada. Siapa? Sonia. Beta. Kemana? Dari Beijing ya? Oke. Kalau gitu kita mau ulas sedikit. Ada yang masih ingat tentang model diagram interaksi antar pelaku ekonomi? Ingat? Kalau pelaku dan peran pelaku ekonomi? Oke, peran rumah tangga konsumen aja deh dulu sebelum kita bahas bab 4. Peran rumah tangga konsumen apa? Coba Pak. Peran rumah tangga konsumen menghabiskan nilai guna. Menghabiskan nilai guna. Menghabiskan nilai guna. Selanjutnya kalau peran rumah tangga produsen, ada yang masih ingat? Peran produsen Mencari laba. mencari laba. Lewat apa? Lewat Proses produksi. Ingat ya? Ingat. Kalau gitu sekarang kita masuk ke bab 4. Di bab 4 judulnya adalah terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kita langsung masuk aja ke bagian A. Bagian yang akan kita bahas di pelajaran hari ini yaitu apa? Permintaan dan penawaran. Oke. Kita masuk aja yang pertama. Tujuan dari pembelajaran kita, Bapak berharap setelah kita melakukan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini, teman-teman atau adik-adik mampu mendeskripsikan permintaan, penawaran dan terbentuknya apa? Harga. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan peran pasar dalam perekonomian. Oke. Nah, ini adalah peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ada permintaan dan penawaran. Yang akan kita bahas pertama adalah permintaan, lalu kemudian penawaran, baru kita masuk ke harga pasar. Harga pasar keseimbangan. Ini kurang enak ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, permintaan. Apa itu permintaan? Boleh satu orang katakan? Kalau yang Bapak cantumkan di depan itu adalah salah satu dari sekian banyak pengertian permintaan. Kalau yang Bapak ambil adalah ya silakan. Permintaan adalah sejumlah produk, baik barang maupun jasa, yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Ini kalau menurut Bapak, kalau menurut kalian? Ada yang bilang sama? Ada yang punya pendapat sendiri? Tidak. Tidak ada? Ada? Ketua kelas? Tidak ada? Yang lain? Kalian ikut ya? Oke, jadi permintaan itu pengertiannya adalah sejumlah produk, baik barang ataupun Jasa. yang diinginkan. Kalian ingin barang? Ingin. Di sini ada yang punya HP? Punya semua. Ada yang punya
telur? Ada. Itu termasuk permintaan atau tidak? Ya. Kalau kalian beli sekarang mampu nggak? Ada yang mampu? Beli HP sekarang? Oke, kalau kalian mampu beli HP sekarang itu termasuk dalam permintaan. Karena dia yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Oke, selanjutnya jenis permintaan. Nah, jenis permintaan secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menurut subjek dan menurut daya beli. Menurut subjek dibagi lagi ke dalam Permintaan dua dari jenis. individu. Yang pertama apa? Permintaan individu. Yang kedua? Permintaan kolektif. Permintaan individu ada yang tahu? Permintaan secara pribadi. Ya, permintaan yang terjadi secara pribadi atau perorangan. Kalau kolektif, permintaan yang berasal dari sekumpulan orang atau kelompok. Oke. Selanjutnya menurut daya beli dibagi menjadi tiga. Yang pertama permintaan efektif. Ada yang tahu? Permintaan yang disertai daya beli. Permintaan yang disertai daya beli. Selanjutnya permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai daya beli. Ya. Selanjutnya permintaan potensial. Apa itu? Permintaan yang disertai daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Oke. Setelah jenis permintaan ada di halaman 94 kalau kalian beli. Setelah jenis ada yang namanya hukum permintaan. Hukum permintaan itu seperti ini. Kalau semakin rendah harga barang, semakin banyak barang yang atau diinginkan. Kalau semakin tinggi harga barang, maka akan semakin sedikit barang yang diinginkan atau diminta. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang tahu alasannya? Bapak kasih contoh. Ini apa namanya? Kalau misalkan pulpen ini dijual dengan harga Rp1.000, kalian ada yang mau cuma beli satu? Kalian mau beli berapa? 5. Kalau misalkan pulpen ini dijual dengan harga Rp5.000 per pulpen, apa kalian mau? Satu. Mau beli berapa? Satu. Kenapa? Karena mahal. Hukum permintaan, semakin rendah harga barang maka barang yang diinginkan akan semakin banyak atau barang yang diminta akan semakin banyak. Kalian tahu kenapa? Karena daya beli masyarakat mampu menyeimbangi harga. Kalian bayangkan jajan kalian di sini berapa satu hari per orang? Yang 5.000 siapa? Oke. Kita anggap aja rata-rata jajan kalian itu 5.000 per orang. Kalian jajan ke kantin, beli tempe goreng harganya 1.100. Kalian mampu beli berapa? 5. Mampu beli 5. Kalau misalkan satu tempe goreng harganya 5.000, hanya mampu beli satu. Kalian mau beli nggak? Enggak. Itu dia hukum permintaan. Selanjutnya ada yang namanya kurva permintaan. Ada yang udah ketemu di buku? Kurva permintaan. Ada yang bisa bacakan untuk Bapak? Ayo satu orang. Ayo cepat boleh. Kurva permintaan menggambarkan sifat hubungan antara barang harga dan jumlah barang tertentu yang diminta konsumen pada waktu tertentu. Kurva permintaan menggambarkan sifat hubungan antara harga dan Jumlah barang yang diminta konsumen pada waktu tertentu. Nah, di bawahnya itu ada tabel. Oke, ini kurvanya. Kurva ini biasanya dibuat berdasarkan tabel. Kalau misalkan kita mengerjakan soal ulangan,
atau soal apapun yang bentuknya membuat kurva, dia akan ada tabel seperti yang ada di dalam buku. Jadi kita bisa membuat kurva berdasarkan tabel ini. Panas ya? Silau. Mataharinya di mana? Silau. Kata lagi. Oke. Coba kita lihat. Perhatikan kurva permintaan di samping. Ini kurva permintaan berdasarkan Tabel. per permintaan. Coba kalian lihat, kira-kira kurva yang ada di buku ini sama ya dengan yang Bapak tampilkan ini? Sama, Pak. Itu berdasarkan hukum permintaan yang mana? Apakah yang harganya turun maka daya belinya meningkat, atau yang harganya naik maka permintaannya menurun? Menurut kalian? Harga menurun, permintaan meningkat. Coba kalian lihat, ini titiknya dari 0 ya. Harganya dimulai dari 10.000 sampai 30.000. Oke, menurut kalian ini termasuk yang mana? Harga turun, permintaan meningkat, atau harga naik, permintaannya menurun? Harga naik, harga menurun. Kenapa? Alasannya? Mahal. Tidak, lebih. Jadi harga menurun. Coba kita lihat, kalau di tabel titiknya dari P, dimulai dari P sampai Z, berarti dari sini. Coba kita baca. Baca analisisnya coba satu orang. Yang di samping kurva. Perhatikan kurva permintaan di samping. Kurva seperti gambar 4.2 dapat dibuat berdasarkan tabel. 4.1 permintaan terhadap pada garis DD atau demand. Ini demand atau permintaan. Terdapat 5 titik yaitu T, W, X, Y, dan Z. Setiap titik pada kurva permintaan menunjukkan hubungan tingkat harga dengan jumlah jeruk yang diminta. Titik T menunjukkan jumlah jeruk yang diminta sebesar 350 kg. Pada titik harga 10.000 per kilogram. Pada titik Z jumlah jeruk yang diminta 150 kg dengan harga 3.000. Oke. Ini berdasarkan hukum permintaan. Sesuai atau enggak? Tadi hukum permintaan apa? Kalau misalkan harganya turun, permintaan Naik. Kalau misalkan harganya naik, permintaan Menurun. Menurut kalian sesuai atau enggak? Sesuai. Sesuai. Kalau misalkan disuruh buat kurva bisa ya? Tapi bisa dicoba ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Fungsi permintaan. Iya. Nah, fungsi permintaan. Coba bisa kalian lihat di halaman 95 bagian D. Fungsi permintaan diartikan sebagai hubungan antara jumlah barang yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, rumus penghitungan fungsi permintaan seperti yang kalian lihat di depan. Apakah terlihat? Lihat ya. Oke. Mau coba? Oke, coba buka lagi di halaman sebelahnya. Rumus di atas diperoleh dari hubungan antar harga dan antar kuantitas yang berasal dari rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan dikurang P1. Oke, keterangannya A adalah konstanta, P-nya harga, I-nya jumlah barang. Oke. Sekarang kita akan coba Boleh, Sa. biar
mahasiswa yang ada di depan. Oke. Semuanya udah buka di sini ya. Dah. Oke. Contoh soal, Bu Risa penjual gula pasir di pasar tradisional. Pada saat tingkat harga 10.000 per kilogram, jumlah gula yang diminta sebesar berapa? 150 kilogram. Ketika harga gula pasir naik menjadi 12.500 per kilogram, jumlah gula pasir yang diminta menurun menjadi 200 kilogram. jumlah gula pasir yang diminta menurun menjadi 400 kilogram. Berdasarkan penilaian tersebut, bagaimana fungsi permintaan gula pasir di pasar? Oke, langsung kita masukin ke dalam rumus. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Diketahui. Menulis apa yang Diketahui. diketahui. Yang pertama, Harga gula. yang satunya apa tadi? Harga Harga gula. Awal mula. Asal mula. berapa? 10.000. Oke, selanjutnya P2 berapa? 12.500. P2-nya apa tadi? Harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Harga setelah mengalami kenaikan atau Penurunan. Yang satunya Kisah dulu. Jumlah barang berjumlah. jumlah besar. 150 kilogram. Selanjutnya kedua apa? 100 kilogram harga jumlah barang setelah mengalami kenaikan. Oke. Ingat, kalau kalian mengerjakan rumus kayak gini, kerjakan dengan rapi. Yang pertama-tama kalian harus menuliskan rumus. Rumusnya apa tadi? Rumusnya P kurang P kurang besar kurang kedua kurang satu. maaf. Kita tulis arti. Oke. Oke, bisa masukkan angkanya. Satu orang pun dengan Bapak. Ada yang mau? Benar. Oke, silakan. Bapak minta bantu kalian masukkan angkanya satu persatu aja. Bapak akan minta kalian kerjakan. Oke, boleh satu orang. Masukkan dulu angka yang di P minus P1. Kita sama. Ya. P Harga. P adalah harga. Karena yang kita kerjakan adalah harga mula-mula dan harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi di bagian P kita tulis saja P, bukan angka. Jadi masukkan P. Oke, selanjutnya Kurang 10.000. dikurang ke satu satunya mana? Oke, 10.000 dikurang. Oke, selanjutnya P2 dikurangi P1. P1. 12.500. Oke, jangan lupa dikasih sama dengan. Sama dengan. Oke. Terima kasih. Tangan dong. Wow. Bapak ini pertanyaan satu orang lagi. Ada yang mau? Set. Oke, silakan. Masukkan angka di bagian rumus yang ini. Jadi dikurangi Q1. Oke, caranya masih tetap sama. Satunya berapa? 450. Diam ya. Oke, selanjutnya. Apa deh? Oke, itu. Sampai sini. Oke, Bapak mau tanya. Dapat P dikurangi 10.000-nya dari mana? Dari rumus. Dari rumusnya apa? Dari soal.
Jawabannya apa? Harga setelah pembelian. P1-nya harga Mula-mula. mula-mula. Untuk Q-nya sama ya. Hanya saja kalau Q adalah Harga. Jumlah. jumlah. Itu jumlah. Sekarang kita mulai hitung. Penghitungannya kita mulai berdasarkan urutan. Yang pertama ada P dikurangi 10.000. Kita masukkan karena P-nya tidak ada nilai, jadi kita masukkan P. yang sama. Boleh Bapak sambung ke atas? Boleh. Ya. P dikurangi 10.000 per berapa ini? Per 12.500. Dikurangi 10.000. berapa? 2.500. 2.500. 500. Selanjutnya kita kasih sama dengan Ki. karena Q nggak ada nilai, jadi kita masukkan dengan Ki. kurangi 400. 50. Min 50. Berapa? Min Minus 50. Oke. Selanjutnya kita kasih sama dengan dulu. Masuk lagi. Nah, kalau sudah kayak gini, kita perlu menukar posisi. posisi. Posisi apa yang perlu ditukar? Posisi angka. Terdalam jumlah. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam bentuk penghitungan. Coba lihat angka mana yang minus? 50. Karena di sini 50-nya minus, jadi kita taruh dia kembali gini. Minus 50. Selanjutnya ada apa? Ada harga. Jadi oke. Selanjutnya dibagi sama dengan ada. Jadi kita tukar ya. Minus 50P. Jadi selanjutnya ada 2.500. Di belakang P ada minus, di belakang Q ada minus. Jadi minusnya kita pindahkan. Jadi berapa? Oh iya, sorry, ini tuh harusnya kita kali dulu. Min 50P ditambah 500. Jadi berapa? Minus 50P-nya ditambah berapa? 500 ribu. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari hasil perkalian silang. Minus 10.000 dikalikan dengan Minus 50. 50.000. Jadi Kali 500.000. kenapa dia jadi plus? Karena negatif positif. Negatif kan? Negatif. Minus 10.000 dikalikan minus 50. minus ketemu minus Positif. bisa ya? Hapus mana sih? Ada. Dileki. Males. Tambah berapa tadi? 500.000. Selanjutnya minusnya 1.165.000. dapatnya dari perkalian Sila. silang. Mana dikali yang mana? 2.500 dikali 250. Kan negatif. Hasilnya negatif. Makanya negatifnya ikut.
1.625.000. 1.625.000. Ada yang paham dapat itu dari mana? Dari 1.175.500. Oke. Ini nilainya kok Positif. ini Negatif. Negatif. karena di depan ada tambah, jadi ini harus Ditambah juga. ditambah atau Dijumlah. dapatlah hasilnya. 1.625.000. Oke. Selanjutnya kita turunkan lagi. Nah, sama dengan coba kalian lihat rumus di sebelahnya. Sudah dilihat? Sudah Pak. ID sama dengan minus A, AP plus B. Cara menghitungnya adalah terus di sebelahnya ada P sama dengan minus 1 per A per AG plus B per A. Jadi di sini kita sesuaikan dengan Rumus. rumusnya adalah 1 per 50. apa tadi di belakang? 1 per 50. rumusnya A. 1 per A. A nya berapa? 50. 50. A itu konstan. Karena A nya adalah Konstanta. konstanta. Rumusnya adalah masukkan P ditambah 650. dapat 650. Ada yang tahu dari mana? Dari Negatif. Oke, dapat 650 adalah hasil dari ini. Ingat ya, kalian harus ingat angkanya. Hasil dari angka yang paling belakang, angka yang paling besar dikalikan dengan dibagikan dengan jumlah Q. Jadi ini dibagi nilai Q. 1.625.000 dibagi dengan 2.500. 2.500 dapatlah 650. 650. Nangkep lagi ya, atau kita masukkan rumus yang Q-nya. Sama dengan Dia sama dengan berapa? 0,02 P. Negatif A. Harus ada Negatif. rumusnya. Negatif A. Negatif. Oke. Negatif A. Jadi A nya nilainya berapa? Nilai A itu didapat dari 1 dibagi dengan 50. 0,02 Berapa maksudnya 0,2 P. Ditambah 650. Mereka yang di atas plus 650. dapat hasilnya. Ya. Paham? Nggak paham? 3. Oke, mulai dari mana dulu? 2. Kalian nggak pahamnya yang gimana? Yang paham coba katakan, Bapak akan tes. Bapak sebenarnya. Paham? Paham sikit. Paham sikit. Oke, paham sedikit. Kalau gitu kita urutkan dulu. Dapat nilai P1, P2, Q1 dan Q2 nya sudah pasti dari Soal. Yang dikit. P-nya apa tadi? Harga. Harga. P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah ditambah dan dikurang. Selanjutnya ada Q. Q adalah Jumlah barang. jumlah barang mula-mula dan jumlah barang setelah Dinaikkan. Oke, kita masuk ke perhitungan. Rumusnya udah dicatat? Udah dicatat? Sudah. Yang belum siapa? Boleh ya dicatat ya. Oke, kalau misalkan kalian nggak mampu mengingatnya sekarang, kalian harus latihan. Di mana? Di mana aja? Di rumah boleh, di kamar boleh, di jembatan juga kalau kalian rajin bawa buku boleh. Boleh. Masukkan rumus. Rumusnya adalah P min pesa. Rumusnya apa? Oke, harga dikurangi dengan harga mula. Yang sudah dapat nilainya adalah harga Harga barang. P1 atau harga mula-mula. Ini juga sama. Selanjutnya kita masukkan angka berdasarkan rumus. Sesuaikan. Ya.
P2 dikurangi yang 1 dapatlah 12.500 dikurangi 10.000. Q2 dikurangi yang 1 dapat 500 dikurangi. Oke. Kuncinya adalah di bagian ini hasilnya akan selalu negatif. Dapatlah ini. Kita masukkan lagi ke rumus. Karena P dan I sama-sama tidak punya nilai, jadi kita masukkan P dikurangi 10.000. Q dikurangi 450. P nya dibagi dengan 250 hasil dari pengurangan. I nya juga sama, dapat tadi minus 50. Sampai di sini paham? Nah, Sedikit. Ada yang mau tanyakan dulu? tidak. Ya ada. Kalau gitu kita lanjut. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Ingat rumus yang paling pertama adalah yang bagian A nya adalah apa tadi? 50 P. Di depan selalu akan menghitung harga. Jadi ketika kalian memasukkan angka, yang di sini adalah yang bagian 50 ditambah dengan P. Ingat, bagian yang di sini ketika dia diturunkan akan masuk menjadi selalu paling depan. Karena di sini minus, tulis lagi minus. Angkanya berapa? 50 minus 50. Masukkan turunkan P. Karena harga ditulis di depan. 50 ke 50 P. Ini apa? Oke. Karena hasilnya minus ditambah lagi 500.000 didapat dari perkalian silang minus 10.000 dikali dengan minus 50.000. minus dikalikan minus jadi positif. 10.000 dikali 50 jadi 500. Tulis di sini 500 karena tadi dia positif jadi plus 500. Rumusnya sama dengan 2.500 ini. Masukkan lagi yang ini 2.500 dikali karena dia plus kita tulis, turunkan Q karena dia tidak ada nih nilai. Ingat, yang di bagian sini setelah diturunkan posisinya selalu di belakang sama karena Q tidak ada nilai, turunkan Q. Di belakang Q ada nih minus, masukkan minus, lalu dapatlah 1.125.000. Dapat dari mana tadi? 450. Ya, cara memasukkan angka ini adalah dari hasil perkalian silang. Ya. 450 dikalikan 2.500 500. dapatlah 1.100.000. Oke, sampai di sini urutannya paham? Ingat ya, di sini adalah hasil perkalian silang. Selanjutnya kita masukkan ke bawahnya lagi. Kita tukar posisinya biar kalian nggak bingung. Yang tadinya P-nya di depan kita tukarkan ke belakang. Tadi kan P-nya di depan sama dengan tuh. Kalau udah masuk ke tahap ini kalian tukarkan posisinya. Q-nya yang 5 dimajukan ke depan sama dengan. Masukkan angkanya 2.500 Q sama dengan minus 50 P. Karena di belakang 50 P ada plus, jadi kita kasih tanda plus atau tanda tambah. Untuk di belakang sini kalian harus hitung yang ini ditambah dengan ini. Dapatlah hasilnya 1.620.000. Oke, turunkan lagi ke bawahnya. Karena angka ini harus kita olah, jadi kita harus menuliskan rumus. Q sama dengan minus rumusnya tadi 1 per A. A adalah apa? Konstan. Berapa besar pesertanya? 50. 50. Mana tadi ya? 50. Karena di sini ada P, turunkan P. Ditambah dengan 650. 50. Dapat ini dari mana tadi? Dari 1.625 dibagi 2.500. Betul. Ingat ya, untuk menghitung ke sini kalian harus bagikan ini. Ini dibagi dengan dapatlah 650. Selanjutnya untuk mencari hasil, ini kita udah masuk ke hasil atau karena tadi ada QD yang kita masukkan rumus QD sama dengan 1 dibagi 50 dapatlah hasilnya negatif 50.
0,02. Dua. Ini harus kalian bagikan dulu. Karena di sini ada negatif, masukkan negatif, hasil dari pembagian masukkan, rumusnya ada P tambahkan P ditambah 650. Selesai. Sampai di sini paham? Ada yang masih bingung? Coba, apa mau tanya? Dapat hasil yang ini tadi dari mana? Yang 500.000. Kalian Silang. Perkalian silang dari 10.000. dikali 50.000. kalau yang 250 nya dari 2.500 nya, sorry. Dapat dari 2.500 dari turunan angka. Posisinya tadi ketika diturunkan, karena ini tahap awal, jadi di sini ditukarkan ke depan, yang 2.500 ditukarkan ke belakang sama dengan rumusnya tetap. P-nya turun, I-nya tuh turun. turun. Oke. Selanjutnya, ini 1 juta lebih dapatnya dari mana? Kalian bilang dari 2.500 dikali 450. Aiman. betul ya. Dari 150 dikalikan dengan 2.500. dapatkan hasilnya. Oke, selesai sampai diturunkan lagi. Kita tukarkan posisinya. Yang tadi di depan sama dengan kita mundurkan ke belakang, yang di belakang sama dengan kita lanjutkan ke belakang. 2.500 di depan. Minus 50 di belakang. Ditambah 1.625 yang didapat dari mana tadi? Dari 100.125 ditambah 500. Betul. Selanjutnya kita masukkan lagi, turunkan ke bawah. Hilangkan angkanya di depan. Ingat, setelah langkah ini, selanjutnya adalah menghilangkan angka. I-nya kita turun. Nanti sama dengan sesuai dengan rumus. Tadi rumusnya adalah minus 1 per A. A-nya adalah Konstanta. Konstanta jadi 40. Masukkan 1 per 50. Rumusnya ada P. Kasih P. Plus 650 dari hasil pembagian. Saya di sini sudah selesai, tapi masih ada tahap kedua. Atau ini sama dengan minus 0,02. Oke. 0,02 per ditambah 650. Oke, turunan dari 50. Paham urutannya? Ya. Kita lanjut. Kita lanjut berapa jam ya? Jam. Ini jam berapa? Jam 9.35. 40 menit lagi ya? 1 jam. Oke, masuk ke penawaran. Penawaran itu banyaknya barang atau jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen. Oh iya, untuk yang sana saya ingin ditanyakan. Tidak ada? Tidak. Nanti tidak ada? Tidak. Hukum penawaran hampir sama dengan permintaan. Semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah yang Tawar. karena ini Penawaran. tapi kalau semakin rendah harga barang, Makin dikit semakin sedikit penawaran. Kira-kira yang menawarkan siapa sih? kita sebagai pembeli. Menawarkan barang, menawarkan Produsen. Terus, kalau misalkan harganya sedikit, produsen bisa untung nggak? Makanya produsen akan menurunkan Penawaran. penawarannya akan diturunkan. Kita Kelihatan nggak? Sebab penawaran itu ada di halaman 98. Kalau tadi berupa permintaan garisnya adalah dari kiri atas ke kanan bawah, dari sini ke sini. Kalau berupa penawaran dia akan Di selalu bawah, dari kanan atas. kiri bawah ke Kanan atas. kanan atas. Ya, dapat apa ya? ayo. Action. Aktif. Dalam
dua. Ada jawabannya berapa? Nama siapa? Saya. Oh, dari Yang jawabannya beda siapa? Saya. 38. Yang nggak punya jawaban siapa? Nah, silakan maju. Ya, coba kita bahas. IS sama dengan 6P dikurangi 10.000. dengan jumlah P-nya berapa? 6. Jumlah P-nya berapa? 8. Kita masuk ke pembahasan. Maaf, Lek. Masukkan rumus. IS sama dengan 6P dikurangi 10.000. Turunkan lagi ke bawahnya. IS sama dengan 38.000. IS sama dengan 6 dikurangi. 10.000. Oke, kita turunkan ke bawah. 6 kali 8.000 berapa? 38.000. 48.000. Berapa? 48. Oke, 48.000. Lalu selanjutnya dikurangi dengan 10.000. 38.000. 38.000. Ya betul. Betul ya? Ditunggu. Action. Oke, karena materi kita udah habis satu kali ini, kalian udah buat kesimpulan? Belum. Ada yang udah buat? Ada. Ada yang udah selesai? Ada. Oke, coba bacakan kesimpulan. Ayo, Bacakan kesimpulan pelajaran hari ini dari kalian. Boleh satu orang rekan-rekan bacakan kesimpulannya. Nah, yuk. Ternyata permintaan dan penawaran ada di kehidupan kita dan ada di dunia ini yang penuh dengan penderitaan. Yang lain, yang sifatnya materi lah ya. Ada? Oke, silakan. Ya, silakan. Ada? Permintaan, penawaran, harga dan jumlah barang atau jasa saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, semuanya benar ya? Betul. Permintaan dan penawaran ada di dunia, betul? Selagi di dunia masih ada orang, permintaan dan penawaran akan selalu ada. Permintaan tadi adalah keadaan di mana konsumen akan meminta barang, sementara penawaran itu dilakukan oleh produsen. Mereka akan menawarkan barang. Dan permintaan sama penawaran akan selalu Berhubungan. berhubungan. Semua kesimpulan dari kalian itu benar. Betul. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sekali lagi Bapak ingin tanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjut ke bagian 4. Kita akan bahas tentang elastisitas. Dalam elastisitas ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran. Oke, 2 aja ya. Dan ada bagian-bagiannya. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih buat waktu kalian. Bapak punya ucapan? Ada yang mau bacakan? Kita berpisah sekarang, tapi mari bertemu lagi nanti dengan cerita tentang versi terbaik dari dirimu. See you next story. Sekian buat hari ini. Kegiatan belajar boleh berakhir, tapi tentunya harus terus. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Terima kasih buat waktunya. Bapak mohon maaf kalau ada yang kalimat yang menyinggung, kata-kata yang kurang enak didengar atau tingkah laku yang kurang enak dipandang. Ya, Pak. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa di rumah apa yang sudah kita bahas silahkan dipelajari Kembali. Oke. Cukup sampai di sini. Sekarang waktunya kita istirahat. Baru jam pertama udah mau pulang. Oke, terima kasih. Silakan boleh dikemas dulu.